Aman di rumah tergantung jantungnya. Silahkan kalau butuh regulator di toko banyak, yang penting SNI aja, itu aja Bu ya. Jangan beli regulator yang door to door mengatasnamakan Pertamina, banyak yang begitu Bu ya. Masa Pertamina jalan kaki Bu ya, buat regulator itu Bu ya. Begini Bu, ini ilmu pasang regulator sama ibunya dicermati Bu ya. Saya kan kesini Bu cuma sekali seperti ini, pasang ke tabung seperti ini Bu ya. Tolong kalau pasang regulator jangan ditindih sama tangan Bu ya. Banyak yang pasang regulator Bu ditekan kuat-kuat sama ibunya begini, ditekan Bu seperti ini. Itu nggak boleh mulai sekarang. Ibu ambil ilmunya setelah penyuluhan seperti ini. Kalau pasang ke tabung kayak seperti ini Bu ya, jangan ditekan. Kenapa nggak boleh ditekan? Karena kalau regulator ditekan nanti besi yang menusuk di sini nanti bengkok, itu yang pertama Bu ya. Yang kedua terkikis, ini habis. Makanya di Makassar bilangnya itu usus-usu, ada yang ngomong Bu ya, ada yang bilang masau seperti itu Bu ya. Begini Bu, seperti ini ya Bu ya. Pasang ke tabung, ini putar ke bawah. Saya tanya, sering menemukan kendala keras nggak kalau pasang regulator? Sering. Kalau keras, ini buat ibu caranya, tipnya, pegang selangnya Bu ya. Ini putar ke bawah, tapi ibu di sini refleks diginikan Bu ya. Ini kan kayak engsel pintu Bu ya. Ikutin maunya di mana. Jangan pasang regulator ditekan kuat-kuat, buat apa? Cuma gini aja, caranya seperti ini Bu ya. Mari Bu praktek di sini, silakan Bu ya. Mari Bu praktek sebelah sini Bu ya. Gratis Bu ya. Silakan pasang ke tabung dari awal Bu ya. Ya pasang. Ini pegang komputer ke bawah sambil digoyang-goyang Bu ya. Silakan Bu ya. Digoyang kiri kanan. Terus Bu ya. Ya Bu ya, itu Bu ya. Terus Bu digoyang-goyang Bu ya. Terus Bu ke bawah. Terus Bu. Putar Bu ke bawah Bu ya. Ibu nggak diputar, udah selesai. Iya. Iya Bu ya. Ini udah mengancing seperti ini Bu ya, kayak seperti ini kan udah selesai Bu ya caranya. Cuman pasang regulator ini goyang-goyang, jangan takut Bu ya. Banyak yang salah kaprah Bu masalah ini, goyang-goyang begini, kenapa sampai ditindih sama batu? Coba Bu ya di sini Bu ya. Bu ya. Seperti itu Bu ya. Ya Bu ya, ada cobeknya Pak ya. Ada papan di sini Bu ya. Semua regulator Bu begini, pasang ke tabung Bu ya seperti ini. Goyang kiri kanan semua sama seperti ini. Sama aja Bu, rasakan, bisa pakai perasaan, ini udah mengancing. Semua regulator Bu ini goyang-goyang. Jangan beli besi pengaman di atasnya, coba Bu ya. Ada yang pakai besi? Siapa yang pakai besi pengaman Bu? Ada. Ibu cek di rumah. Besinya periksa sama ibu satu-satu, dilihat, diteliti ada nggak SNI-nya. Nggak ada SNI karena nggak dianjurkan dia pakai besi pengaman. Kenapa? Kalau ada penindis di sini Bu, ada penyamaran api, repot, harus dibuka dulu besi Bu ya, habis waktunya. Nanti keburu tabungnya panas seperti itu. Begini Bu, goyang ini fleksibel Bu ya seperti ini. Mas bahaya nggak? Oke, kita buktikan. Kompor di sini, api di sini Bu ya. Kalau emang ini membahayakan, goyang-goyang, api sudah loncat Bu ke sini itu Bu ya. Jadi ini Bu kosongkan di atas regulator. Ibu nyalakan kompor seperti ini. Kalau kompor nggak menyala, jangan macam-macam memukul selang. Ingat-ingat ya. Saya bilang cuma sekali aja Bu ya. Di rumah ibu pasang regulator ya. Seperti ini. Ya, ibu tolong jangan sampai ada yang digini segala ya. Ada yang sampai digini kayak tarik tambang dia digini segala Bu ya. Itu nggak boleh. Mas, kenapa itu cerewet sekali, banyak melarang? Mari kita buktikan Bu begini. Ibu memukul selang, mending kalau memukul cuma sekali dua kali. Ini selamanya Bu menggunakan gas Bu ya. Nanti Bu di sini ada kancing, lama kelamaan kalau ini sering begini, ini nanti longgar lama kelamaan ibu nggak sadar Bu ya, karena dipukul ininya terus Bu ya. Yang dipukul itu jantungnya aja. Apa jantungnya? Regulator, karena besi yang menusuk di gas itu ada di bawahnya. Yang dipukul cuma atasnya aja, sedikit aja sama ibu pancing aja. Mari Bu, harus bukti dong Bu ya, harus fakta, jangan cuma ngomong aja. Kita buktikan. Ini regulator, anggap aja atasnya. Ibu pukul sedikit, dipancing, kalau nggak keluar Bu ya seperti ini. Sedikit aja keluar gasnya. Itu Bu ya. Nggak keluar Bu ya. Jangan memukul selangnya. Buat apa memukul selangnya Bu? Nggak ada artinya Bu ya. Mari Bu dilanjutkan di sini. Silakan Bu seperti ini. Pukul sedikit aja, nyalakan kompor. Kompor nggak menyala, kembalikan lagi sedikit Bu ya seperti ini. Sabar aja ibunya, nggak lama Bu ya. Nyalakan kompor. Mari saya tanya ke ibu sekarang. Ibu mau masak di rumah, menyalakan kompor. Mari praktek sama ibunya. Mari Bu ke depan ibunya. Silakan Bu. Mari Bu ya. Saya bertanya ke ibu. Ibu pagi-pagi memasak, silakan nyalakan kompor Bu ya. Biasanya keluarga ibu atau kompor ibu kalau mematikan kompor bagaimana biasanya di rumah?
Maaf Bu ya, Ibu jangan anggap sepele Bu ya. Pencuri datang ke rumah, yang hilang cuma laptop apa aja, cuma 1-2. Tapi kalau kecelakaan gas, habis semuanya. Makanya kita mendingan kita tahu aja caranya Bu ya. Begini, kenapa sering terjadi kebakaran pengguna gas? Karena rata-rata pengguna gas menyalakan, mematikannya cuma taunya begini aja. Ibu harus sadar, kalau ibu mematikan kompor begini, yang mati itu cuma apinya aja Bu ya. Maaf Bu, kami bukan menggurui, cuma mengingatkan aja. Mari sama-sama gunakan caranya gas yang sempurna. Mas, bagaimana caranya? Ibu mematikan kompor, kita buktikan Bu. Ini regulator ke bawah semuanya, Bu ya, seperti ini. Ini tandanya on Bu ya. Tolong memutar regulator ini Bu ya, diputar ke arah jam 3. Jangan diputar ke arah jam 12, nggak boleh, ke arah jam 3 aja. Mari Bu, Ibu lagi yang praktek, tolong ini putar ke arah jam 3. Silahkan Bu. Ini Bu diputar aja Bu ya, setengah aja. Setengah aja Bu ya, sama ibunya setengah aja, harus pas setengah. Udah cukup Bu ya, setengah aja. Ibu diputar setengah Bu ya, logikanya apa? Gas nggak mengalir, api mati, lalu diklik dari sini Bu ya. Atau kebalikannya, regulator masih mengancing, nggak bakal rusak. Jangan diputar ke arah jam 12. Kalau begini Bu, repot. Lepas pasang, rusak regulatornya itu Bu ya. Caranya Bu, sekali lagi, putar ke arah jam 3 Bu ya, kayak tadi. Matikan kompor seperti ini Bu ya. Gas nggak mengalir, klik dari sini atau kebalikannya Bu. Di sini Bu nggak ada gas yang keluar Bu ya. Nggak ada Bu gas yang keluar, nggak ada Bu ya. Kalau nggak diputar, ya gas jalan terus Bu seperti ini. Kalau nggak diputar, ya, tata caranya Bu ya. Maaf Bu ya kalau sedikit ada apinya Bu. Soalnya apa Bu, penyuluhan jangan setengah-setengah itu Bu ya. Begini Bu, untuk perawatan kompor, maaf kalau Ibu mau merawat kompor silakan. Enggak juga nggak apa-apa, itu bukan kompor saya, kompor Ibu ya itu ya. Begini Bu, Ibu ambil blender ini ya. Bila mana apinya merah, banyak Bu masyarakat kalau mau masak apinya merah Bu ya. Kalau apinya merah nanti akibatnya wajannya hitam. Kalau wajannya hitam, apa bedanya dengan kayu bakar sama minyak tanah? Begini Bu, ambil blender ini, karena ada suara kalau mematikan kompor ada yang blek-blek begitu Bu ya. Karena kotor itu Bu ya. Ambil seperti ini dua-duanya. Ibu simpan di mangkok, Ibu rendam ini sama air cuka 1 jam aja Bu ya. Usahakan 1 jam sama air cuka. Biarkan nanti karatnya keluar kotorannya Bu ya. Ibu gosok sebentar, bersihkan, dijemur, pasang lagi Bu. Insya Allah Ibu biru lagi apinya Bu ya. Itu perawatan kompor buat ibunya. Seperti itu ya. Mas, kebakaran itu gara-gara apa? Mari kita praktekkan kebakaran rumah. Bapak yang praktekkan, laki-laki, mari Pak. Ya, Bapak yang praktekkan. Mari Bu. Begini Pak, saya cuma contoh aja Bu ya. Ini akibatnya Ibu mematikan. Musibah datangnya nggak tahu Bu ya. Hati-hati juga teledor Bu ya datang, apalagi teledor ibunya Bu ya. Begini, mari Bapak praktekkan. Bapak pagi-pagi mau masak, silakan nyalakan kompor istrinya. Bapak udah punya istri Pak ya? Ya. Sesudah beres masak, biasanya istri Bapak bagaimana Pak mematikannya? Biasanya di rumah Pak ya? Mematikannya biasanya. Begini, contohnya begini Bu. Ibu sama Bapak pergi meninggalkan rumah, rumah tertutup, Ibu meninggalkan rumah dalam keadaan gas mengalir di sini Bu ya. Gas jalan terus. Jawab yang jujur, jangan bohong Bu ya, saya mohon. Di belakang kompor kalau sering memasak banyak apa biasanya di sini Bu ya? Minyak Bu ya. Minyak di sini, kuah sayur di sini Bu, sampai lengket di sini kayak aspal Bu ya. Kalau ibu-ibu di sini yakin merawat serang karena bening-bening wajahnya juga begitu Bu ya. Begini Bu, di sini banyak lemak Bu ya, banyak kuah sayur. Yang ditakutkan apa Bu ya? Ibu lagi di luar, selangnya bocor akibat digigit tikus tanpa pengetahuan Ibu Bu ya itu Bu ya. Mari Pak di sini. Anggap aja ini digigit tikus Bu ya, di sini ada kebocoran Bu ya seperti ini. Ibu mau kemana Bu? Ya, nggak ada Bu ya. Begini Bu, ini ada kebocoran begini kecil Bu ya, seperti ini. Begitu menyalakan kompor Bu ya, kayak begini. Begitu menyalakan kompor, karena di sini ada bocor, api loncat ke belakang ke sini. Itu kronologisnya Bu ya. Saya tanya ke Ibu, kalau api di sini Bu, Ibu takut lari keluar, dibiarkan. Apinya lari kemana kira-kira? Merembet kemana Bu? Tabung. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu, kalau api sudah nyampe di sini ditabung, apa yang dilakukan Ibu itu? Ya, ya, api merembet ke tabung Bu, hampir 90%. Jawabannya apa Bu ya? Kayak saya Bu ya di kantor gubernur dengan Bapak Amra di sana di Bapeda Bu ya. Jawabannya ibu-ibu bilangnya lari itu Bu ya. Ibu, kalau api sudah nyampe ke tabung, yang pertama
gas LPG nggak bersenyawa dengan air, tolong saya mohon Bu ya jangan disiram sama air itu Bu ya. Kan ada yang panik Bu taunya disiram aja Bu ya. Kalau disiram sama air bukannya mati tapi malah meluap. Itu udah jadi rahasia umum. Yang kedua, kalau api sudah nyampe di tabung, saya mohon jangan lari. Lari itu paling dilarang Bu ya. Kenapa nggak boleh lari? Mari kita praktekkan kalau lari. Kalau ibu lari, nantinya ibu di luar selamat, rumah apa Bu? Habis. Ya itu Bu pilihan ibu ya. Jadi ibu itu cuma ada dua pilihan kalau ibu lari. Api merembet ke sini. Yang pertama, tenangkan modalnya, tenangkan diri ibu. Ambil kain basah, tutup apinya biar mati, lepas jantungnya, yaitu regulatornya lepas aja. Mari kita praktekkan yang ada apinya. Begini Bu. Seperti ini Bu ya. Buka pintu kali ya? Nggak apa-apa buka pintu ya? Yang penting ibunya diperhatikan aja, saya kecil aja apinya Bu, Oh ya. iya, ya, oke. Ambil kain basah Bu ya. Tutup apinya sama kain basah, Bu ya, tutup aja Bu ya. Bu, tutup sama kain basah kayak begini ibaratnya Bu ya, tutup seperti ini Bu ya, anggap aja kain basah, angkat regulatornya. Jadi maksud kami itu begini Bu, di gas itu yang penting jantung LPG dilepas aja, itu aja Bu ya, enggak ada tawar-menawar Bu ya. Lepas aja regulatornya. Cuman ibu melepas regulator, perhatikan cat lingkaran merah Bu ya, seperti ini Bu ya. Nah, cat lingkaran merah ini maksudnya kayak seperti ini Bu ya. Bila mana ibu melihat api, ada penyamaran api sampai di area tabung, selama cat ini warnanya masih merah, ibu boleh mendekati tabung, ibu boleh melepas regulator Bu ya, itu Bu ya, selama cat ini warnanya masih merah. Tapi kalau udah hitam, sudah gosong, kami mendukung ibu, lari aja silakan. Ya, ibu nggak usah dekati tabung ya Bu ya, kalau ini udah hitam warnanya. Cuman merah ke hitam jaraknya Bu lama 40 menit Bu ya. Selama 40 menit jangan minta tolong sama tetangga nggak nolong, sama-sama takut tetangga ya juga itu Bu ya. Nah Mas, kalau udah ini hitam bagaimana? Begini Bu, kalau ini udah hitam, leher ini mental ke atas Bu ya. Makanya kenapa kau rumah hancur gara-gara tabung 3 kilo Bu ya. Tekanan gitu ya. Bu tekanan, ini gasnya menyembur ke atas, tabungnya nggak diam di tempat kayak balon ditiup itu Bu ya. Silakan jatuhkan ke bawah, pasti kemana-mana Bu ya. Kayak di mana Bu? Kayak kejadian di rumah sakit tadi Bu ya dengan Bapak Lukman. Silakan Bu, beliau masih trauma. Kenapa? Mas, kenapa kok gas itu terbang? Karena Bu ini lepas Bu ya, seperti itu ya, udah panas, nantinya kan seperti itu Bu ya, seperti memporak-porandakan rumah. Mas, kalau saya lari bagaimana? Ini awal kebakaran, seperti ini Bu. Kalau ibu lari ini yang terjadi kayak seperti ini. Mari kita praktekkan kalau ibu lari, begini Bu. Harus berani. Ibu melihat api di sini kecil, ya Bu ya. Ibu, ya silakan Bu ya. Ibu jangan maju mundur terus Bu ya. Ya. Begini Bu. Ibu melihat api di sini kecil Bu ya. Nah, kalau ibu biarkan api kecil ini jadi besar nggak Bu? Kalau apinya besar, selang ini meleleh nggak Bu? Ya, mari Bu kita praktekkan Bu. Ini kronologis kebakaran rumah seperti ini Bu ya. Selangnya Bu terbakar, meleleh kayak begini Bu. Lama-kelamaan Bu ini selang habis terbakar Bu ya, kayak begini Bu ya. Habis kayak seperti ini Bu ya, selangnya kayak begini Bu ya. Begitu selangnya habis terbakar Bu ya, nanti ini jatuh Bu ya, selangnya kayak begini Bu ya. Begitu selangnya ini jatuh Bu ya. Dilepas aja ya. Langsung lepas ya. Sip. Lain Mas. Jadi ini Bu yang menyembur kemana-mana itu Bu ya. Ini kan yang membakar rumah Bu ya awalnya. Ini yang menyembur kemana-mana. Ini yang di area tabung. Kalau sudah 40 menit Bu, ini mental ke atas itu Bu ya. Kalau udah 40 menit ini kan lepas ke atas itu Bu ya. Nah, Ibu selama belum mental ya, sebelum meledak Bu ya. Sebelum berwarna hitam. Ya. Bu, saya lanjutkan begini. Ibu ini sering kadang-kadang berair nggak Bu di sini? Ya. Keringat. Berkeringat.